Mantan presiden dan calon presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi korban upaya pembunuhan saat tengah berpidato di Pennsylvania 13 Juli 2024. Penembakan yang terjadi saat kampanye Trump ini bukan hanya menciptakan kegemparan di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Meskipun demikian, kekerasan politik jarang berdampak langsung pada pilihan pemilih. Mereka umumnya lebih terpengaruh oleh ideologi dan program kandidat daripada insiden kekerasan. Namun, apakah penembakan ini akan mempengaruhi elektabilitas Trump masih menjadi pertanyaan besar. Ketidakpastian mengenai motif pelaku yang berusia muda dan dugaan profesionalisme dalam pelaksanaan penembakan menambah kerumitan dalam memahami insiden ini. Pelaku, Thomas Matthew Crooks, yang berusia 20 tahun diyakini memiliki keterampilan menembak yang cukup tinggi, menimbulkan spekulasi apakah ia bekerja sendiri atau bagian dari jaringan yang lebih besar. Selain itu, spekulasi yang beredar termasuk kemungkinan bahwa peristiwa ini mungkin dirancang untuk meningkatkan simpati publik terhadap calon presiden. Apalagi, beberapa laporan menyebutkan bahwa Trump sempat bereaksi secara teatrikal sesaat setelah penembakan, seolah berusaha menunjukkan dirinya sebagai korban yang tangguh. Thomas Matthew Crooks juga merupakan seorang yang terdaftar sebagai anggota Partai Republik, partai yang mengusung Donald Trump sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah aksi dari lawan politik. Spekulasi yang beredar juga mulai dari aksi balas dendam politik hingga kemungkinan bahwa pelaku dipengaruhi oleh retorika yang keras dalam kampanye politik. Insiden ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas Secret Service dalam melindungi presiden dan calon presiden. Keamanan dalam acara kampanye semacam ini seharusnya sangat ketat. Namun pelaku berhasil melakukan penembakan dari jarak yang cukup jauh. Nah, pelaku penembakan ini nampaknya dia bukan pendukung Biden, tetapi dia kelihatannya merupakan orang yang tidak suka dengan Trump. Itu adalah satu kemungkinan atau satu skenario. Tapi kita juga tidak dapat menutup mata karena ini investigasi masih terus berlangsung gitu. Kalau kita lihat bagaimana respon Trump pada saat dia ditembak itu, di mana sesaat sebelum dia ditembak itu dia sepertinya menyadari bahwa akan ada tembakan yang akan diarahkan ke dia, lalu kemudian kena telinganya gitu, kemudian dia jatuh dan beberapa detik kemudian itu dia bangkit dan dia kemudian mengepalkan tangan, dia berteriak fight 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 dan seolah-olah dia sedang menunjukkan suatu penampilan kampanye yang teatrikal gitu. Jadi yang menimbulkan heroik dan justru kemudian mendatangkan banyak simpati, sehingga beberapa analis terutama dari pendukung Trump menganggap bahwa peristiwa ini justru mendatangkan nilai positif bagi popularitas Trump gitu. Artinya bagi keterpilihan dia gitu. Ini adalah merupakan satu situasi yang membuat kemudian kita jadinya bertanya-tanya gitu. Terus terang walaupun ini agak kelewatan, tapi ada kemungkinan orang juga kemudian bertanya, jangan-jangan ini adalah peristiwa yang didesain gitu, karena kalau kita lihat juga laporan-laporan dari media massa gitu, kita lihat misalnya beberapa ulasan dari media-media di Amerika Serikat itu yang menampilkan sesaat sebelum penembakan di belakang Donald Trump itu ada 2 orang Secret Service yang sniper begitu yang bertugas mengamankan, dan kedua Secret Service ini mereka berdiri menghadap dan mengarahkan senjata mereka itu tepat ke arah si penembak, yang seolah-olah ada kesan bahwa sepertinya penembak ini sudah diketahui begitu bahwa dia ada di sana gitu. Dan apalagi kan kita ketahui bahwa ini merupakan pertanyaan besar, kok di acara kampanye calon presiden oleh seorang mantan presiden, karena biasanya mantan presiden itu kan tetap melekat pengamanan Secret Service gitu, itu bisa lolos ada orang yang masuk ke lingkungan sekitarnya gitu dengan membawa senjata, padahal harusnya kan daerah sekitarnya itu kan adalah daerah yang steril. Nah, ini semua menimbulkan banyak spekulasi dan banyak pertanyaan, sehingga masih terlalu dini untuk menyimpulkan bagaimana ini kemudian dampaknya, karena saya mengkhawatirkan bahwa jangan sampai justru ini bisa juga menjadi sesuatu yang kontraproduktif bagi keterpilihan Donald Trump nantinya dalam Pilpres. Apalagi kalau misalnya kita belum bisa memastikan, apalagi kalau misalnya kemudian ada indikasi kuat bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang dia desain gitu, karena mengingat itu tadi situasi pada saat sesaat dan setelah dia ditembak, sebelum dan setelah dia ditembak itu
kelihatan sekali ada semacam suasana teatrikal yang ditampilkan gitu, bahwa seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa saya adalah korban dari kekerasan politik dan dia ingin menarik simpati publik melalui peristiwa tersebut itu. Ya. Dampak yang lebih mendesak adalah bagaimana peristiwa ini akan mempengaruhi pemilihan umum mendatang dan bagaimana keamanan para pemimpin politik akan ditingkatkan. Secara keseluruhan, penembakan terhadap Donald Trump bukan hanya sebuah tragedi yang mengejutkan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa kekerasan dalam politik tetap menjadi ancaman serius yang harus ditangani dengan tegas dan hati-hati. Peristiwa ini akan terus menjadi bahan diskusi dan analisis hingga semua pertanyaan mengenai motif dan pelaksanaan penembakan ini terjawab. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.